Perut ibu sakit sekali, Nak. Si Lastri warungnya masih tutup aja. Jangan-jangan santet gue udah mulai bekerja lagi. Aduh, Bu. Aduh. Bu. Mas. Sini cepet sini. Cepetan. Ada apa sih, Din? Kamu teriak-teriak gitu? Itu lihat siapa? Kamu lihat kan? Si Lastri kok ada papa sama anaknya. Itu artinya apa? Dia itu lagi sakit, Mas. Berarti mantra santetnya sedang bekerja. Pelan. Nah, kalau udah denger jadi berabe. Aduh. Sakit banget, Ibu Asep perutnya sakit, mau ke rumah sakit. Udah makin sakit. Kenapa lagi dia nih? Dia sakit, Pak. Kok perutnya besar gitu? Itu kok perutnya kayak orang hamil sih, Mas? Hamil? Hamil sama siapa? Wah. Jangan-jangan dia ini hamil karena hasil zina. Astagfirullahaladzim. Gak nyangka banget ya Lastri kamu seperti itu. Dasar kamu tuh perempuan gak tau diri, perempuan. Jangan sakitin Ibu Asep. Aduh. Minggir sana kamu. Emangnya kalian semua ini mau bawa dia kemana? Kita rencananya mau bawa Mbak Lastri ke rumah sakit, Bu Dina. Kalian masih mau nolongin orang yang udah bawa aib di kampung kita? Perempuan model seperti ini nggak perlu dikasihanin. Kalian semua pada sadar nggak sih? Perbuatan zina itu bisa bawa sial. Biarin aja dia pergi ke rumah sakit sendiri. Dia sengsara ini akibat perbuatan dia sendiri. Mau jadi sok pahlawan kesiangan gitu? Ya ampun. Atau jangan-jangan salah satu dari kalian ini yang menghamili Lastri ya? Nah. Hah? Enggak, bukan saya. Enggak, bukan saya juga, Bu Dina. Bu, sabar ya Bu. Enggak apa-apa Bu. Asep bisa kok bawa Ibu ke rumah sakit. Iya, Nak. Bismillah Bu. Biar tahu rasa tuh masih Lastri. Dan kayaknya santet kita tuh udah mulai bekerja. Kamu lihat sendiri kan perut dia itu udah besar seperti orang hamil. Iya. Besok kita kumpulin warga. Lastri harus berangkat kaki dari kampung kita ini. Selama masih ada dia di sini. Bisnis warung kita terancam, Dina. Pokoknya dia harus segera keluar dari kampung kita ini. Iya, Mas. Ini sudah keterlaluan kelakuan si Lastri. Perutnya membesar. Apalagi coba kalau bukan karena perbuatan zina. Bener tuh Pak Ujang. Bisa sial kita semua kalau kita tetap biarkan Lastri tinggal di kampung kita. Kalau emang si Lastri itu nggak mau pindah, kita bakar aja sekarang. Tenang. Ada apa ini? Lastri ini sudah berbuat zina dan itu harus ditindak tegas. Tenang. Saya ngerti Pak Ujang, saya ngerti. Tapi kita tidak bisa mengusir Bu Lastri dengan cara kekerasan. Ya, terus dengan cara apa dong Pak RT? Dia itu harus disingkirkan dari sini. Tenang. Lihat Pak, ambil lihat Ya, sama perempuan munafik. Nampilannya soalin kayak begini, padahal tukang berzina. Emosi. Syarat semua tenang. Jangan pakai emosi. maju lagi. Kalau perempuan sesat ini nggak mau pergi dari kampung sini, kami semua udah bulat tekad bakar rumahnya. Tenang. Iya Pak Ujang, saya ngerti.
saya akan berbicara dengan Bu Lastri. Saya minta kalian semua tunggu di sini. Saya akan berbicara dengan Bu Lastri di dalam. Tendang aja tuh perutnya. Bang, lama kan kalau kayak gini caranya bang. Tahu nih apa yang mau diomongin lagi sih? Pak RT, Pak RT! Sampai kapan kita nunggu, Pak? Tenang. Saya sudah berbicara dengan Bu Lastri. Dan Bu Lastri bersedia untuk meninggalkan kampung kita. Alhamdulillah. Pak Ustadz, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala telah angkat santet kiriman orang dari tubuh Mbak Lastri. Pak Ustadz, kalau boleh tahu, sebenarnya siapa yang udah mengirim santet pada saya? Sebaiknya Mbak Lastri nggak usah tahu, karena dengan demikian itu menjaga dari prasangka buruk kepada orang lain. Yang lebih penting adalah Allah Subhanahu wa taala telah selamatkan Mbak Lastri dari kejahatan santet, dan kita doakan saja kepada orang-orang yang menjahati kita ini agar Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk ke jalan yang benar. Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah luruskan jalan hidupnya. Terima kasih banyak Pak Ustadz. makasih. Sekarang virusnya udah nggak ada sayang. Makanya warung kita bisa rame lagi. Iya dong Mas. Kan Lastri itu udah kita semprot-semprot pakai racun serangga. Tapi ngomong-ngomong si Lastri itu apa kabarnya ya? Dia itu masih hidup? Atau jangan-jangan dia itu malah udah masuk ke dalam kubur? Ya kan? Dewi! 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 Nah, begitu tuh ibu-ibu ceritanya. Makanya kita kudu jaga hati kita agar supaya hati kita tidak terjangkit yang namanya penyakit sirik dengki sama orang lain. Sebab orang yang punya penyakit sirik, punya penyakit dengki sama orang lain, itu Allah kasih 8 mara bahaya. Tuh. Di dalam kitab Duratun Nasihin jelas dikatakan, ya'lam anna lil hasidi samanu afatin. Ketahuilah olehmu bahwasanya bagi orang yang punya sifat hasud, sifat iri, itu punya 8 mara bahaya yang akan Allah berikan. Yang pertama, dengerin ya. Yang pertama yaitu ifsadut ta'ah. Taatnya, ibadahnya biar banyak kayak apa tetap rusak. Dirusak oleh hatinya tadi itu. Yang kedua yaitu ifda'u ila fi'lil ma'asi. Orang yang punya sifat sirik, sifat dengki, itu terdorong untuk melakukan maksiat. Ya jelas dong, kalau hatinya orang punya sirik kan otomatis ngomongin kan, si anu kan begitu. Tuh yang kedua. Yang ketiga yaitu hirmanus syafa'ah. Di akhirat orang yang punya sifat sirik itu tidak dapat syafaat, tidak dapat pertolongan dari baginda Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang ketiga. Yang keempat yaitu tempatnya orang model begitu tuh. Tempatnya dukhulun nar, masuk di dalam neraka. Astagfirullahaladzim, padahal kita kan pengen jangan sampai kita kesentuh neraka ya. Nah yang kelima yaitu ifda'u ila idraril ghairi. Orang yang punya sifat sirik itu cenderung ngajak orang lain untuk sama kayak dia. Gitu loh. Sama kayak dia, diajak ngomongin, diajak nyebar-nyebarin fitnah. Nah yang keenam yaitu at-ta'abu. Ta'abu itu artinya apa? Hatinya capek. Orang yang punya sirik sama tetangga hatinya capek. Bagaimana kagak capek? Tetangga beli motor meriang, tetangga beli mobil masuk rumah sakit, tetangga beli rumah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Na'udzubillah ya. Nah tuh namanya at-ta'abu, capek hati. Selanjutnya bahaya bagi orang yang apa itu punya sifat sirik yaitu umyul qalbi, hatinya mati.
Ibu tuh ya, hatinya mati, dinasehatin kagak mempan. Kalau dinasehatin malah galakan dia. Kadang-kadang kalau dikasih tahu, jangan begitu ibu. Tahuan juga gue daripada lu. Nah, itu namanya hati mati. Nah, yang terakhir yaitu orang yang memiliki sifat hasud itu akan Allah adab dengan terhina. Gitu ya Mi. Ternyata syirik itu selain membahayakan diri kita sendiri, juga membahayakan orang lain ya Mi. Ya jelas atuh Neng. Makanya Umi tadi ambil contoh Bu Lastri itu karena Bu Lastri itu orangnya sabar. Di samping sabar juga taat ibadah. Di samping taat ibadah sama lakinya nurut banget. Terus juga orangnya kagak punya rasa dendam sama orang yang nyakitin dia, yang jahatin dia. Dia itu kagak dendam, malah didoain. Mudah-mudahan kita bisa menyontoh daripada Ibu Lastri dan mudah-mudahan juga kita termasuk orang yang merindukan surganya Allah. Amin.